Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Crypto Dude. Pada konten ini, saya akan membagikan ilustrasi menarik mengenai stablecoin kripto. Ya, koin yang nilainya dipatok flat sama dengan mata uang negara tertentu. Yang paling umum tentunya US dollar. Walau terdengar mudah dan biasa, tapi sesungguhnya cukup rumit juga. Mengapa? Karena semua peraturan harus dituliskan dalam smart contract yang tidak boleh dalam kontrol pihak-pihak yang berkepentingan. Smart contract harus berjalan mulus secara otomatis ketika semua parameter dan syarat terpenuhi. Di sini kita akan membahas 6 algoritma sebagai contoh ilustrasi. Seperti bagaimanakah algoritma mereka ini? Mari kita tonton bersama. Kita mulai dari dasar. Ini ilustrasi sebuah bank devisa penuh yang normal. Di sebelah kiri adalah aset sesungguhnya di mana ada fisik dolar yang sebenarnya sebagai devisa. Di kanan adalah kewajiban, sebut saja dolar digital yang akan mengklaim aset devisa. Pada bank devisa penuh, setiap kewajiban sebanding 1:1 dengan aset di dalam devisa. Formula yang sama juga berlaku pada koin stable crypto USDT dan USDC. Investor meletakkan uang US dollar sebagai aset kolateral atau jaminan. Berdasarkan nilai total kolateral tersebut, dimintinglah koin kripto yang nilai dan jumlahnya dipatok sama, yaitu 1:1. Makin banyak uang dimasukkan ke dalam kas, tentunya makin banyak yang bisa diminting, dan sebaliknya. Dan ada selisih antara harga beli dan jual stablecoin tersebut yang dijadikan keuntungan yang akan dibagikan kepada investor. Bagaimana dengan suatu kondisi bank dengan devisa penuh dalam bentuk kripto yang tidak stabil sedangkan kewajibannya harus dibayar dalam bentuk dolar yang stabil. Jadi ketika kita melakukan pertukaran kripto dengan aset US dollar, kita harus punya cadangan lebih banyak kripto untuk memberi kita ruang pengaman jika kripto tersebut bergerak turun. Disinilah MakerDAO dan stablecoinnya DAI bekerja. Sekumpulan portfolio kripto dijadikan jaminan menerbitkan DAI token dengan perbandingan 1 DAI sama dengan 1 US dollar. Tentunya jumlah sirkulasi DAI harus lebih kecil dari total valuasi dalam US dollar semua aset kripto. Bila ada deposan kripto, maka mereka boleh meminjam stablecoin DAI di bawah nilai kripto koin yang mereka depositkan dan tentunya dikenai bunga. Dari bunga inilah maka terdapat keuntungan yang akan dibagikan kepada investor, yaitu dalam hal ini adalah pemegang koin MakerDAO atau MKR. Berbeda lagi pada koin Synthetix atau SNX. SNX ini berfungsi sebagai satu-satunya kripto jaminan aset mereka di platform mereka. Karena koin SNX sendiri bisa naik dan turun dalam selisih yang amat banyak, maka US dollar stablecoin yang diterbitkan berdasarkan jaminan tersebut hanya 1/6 saja maksimum dari jumlah total nilai SNX-nya. Synthetix sendiri adalah satu di antara beberapa token yang fungsinya untuk produk turunan perdagangan kripto, sehingga selisih harga beli jual setiap kali terjadi perdagangan kripto akan menjadi keuntungan yang akan dibagikan kepada para deposan atau stakers. Ini ilustrasi Fei stablecoin yang dibuat nilainya 1 Fei sama dengan 1 US dollar. Karena seluruh aset jaminannya adalah sekumpulan kripto, ini berarti bahwa dalam situasi genting, nilai Fei juga dapat terseret jatuh banyak sekali di bawah nilai harga yang dipatok. Sehingga Fei melakukan strategi pada decentralized market atau Uniswap, melakukan pekerjaan beli jual kripto dan memberlakukan teknis yang disebut aksi reweighting untuk mempertahankan nilai yang dipatok Fei, serta melakukan direct incentives, yaitu memberikan yield atau keuntungan pada para stakers Fei. Selain itu, selisih harga beli dan jual Fei akan menjadi keuntungan yang akan dibagikan kepada pemegang saham, dalam hal ini pemegang token Tribe, tapi belum jelas apakah mereka sudah pernah menerima dividen atau belum. Ini ilustrasi protokol Celo yang membuat stablecoin bernama Celo Dollar atau CUSD. Celo Dollar menggunakan Celo Coin dan koin-koin kripto kuat lainnya sebagai jaminan. Seperti pada Fei, protokol Celo selalu terus-menerus membeli dan menjual Celo Dollar di pasar menggunakan decentralized market. Devisa Celo diinisiasi dengan aset yang signifikan dan selalu fokus bertahan di posisi over kolateral. Bila aset Celo turun di bawah 200% dari kewajibannya, maka sistem akan mencoba menambah capital dengan memunculkan pajak yang disebut Tobin Tax yang akan dimasukkan ke dalam kas equity. Stablecoin berikutnya adalah Terra yang di-backup oleh koin Luna, token asli di blockchain mereka.
Terra membuat stablecoin yang disebut UST atau US Terra dan nilainya dipatok 1 UST sama dengan 1 US dollar. UST dibuat berdasarkan keseimbangan antara jumlah Terra dan Luna. Luna akan diperbanyak atau dikurangi bergantung nilai daripada Luna coin yang naik turun terhadap nilai Terra yang dipatok tetap itu. Bila harga Luna naik, maka jumlah Luna akan dikurangi diubah menjadi Terra dan gas fee-nya akan diminting menjadi UST. Makin tinggi nilai Luna, maka makin banyak tentunya jumlah Terra dan UST. Apabila Luna turun harga, maka cadangan pada Terra akan dikonversi kembali menjadi Luna untuk menambah jumlah Luna. Jadi, membuat stablecoin tidak semudah dan senyaman apa yang terlihat. Selain harus terbukti handal terhadap tuntutan market setiap harinya yang melakukan tekanan beli atau jual, sehingga kolateral underlying-nya harus senantiasa siap, stablecoin yang dipatok nilainya terhadap mata uang US dollar dan mata uang beberapa negara tengah menghadapi masalah terkait regulasi. Karena bila suatu kripto menggunakan standar seperti layaknya aset sekuritas harus diatur oleh badan pengawas pasar modal masing-masing negara yang punya mata uang tersebut. Saat ini USDT, USDC, dan UST tengah menghadapi badai terkait kripto yang dianggap seperti sekuritas itu. Padahal bila melihat algoritmanya, menurut saya pribadi, UST seharusnya tidak bisa dianggap sebagai sekuritas karena kolateralnya murni kripto yang lain. Apakah perlu mengganti nama saja seperti DAI atau PAX yang menggunakan emas sebagai standar harga? Demikianlah konten saya kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.